Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus yang ketiga. Di situ kalau kita buka kitab Yakobus ketiga, itu ada perikopnya dosa karena lidah. Ya, dosa karena lidah. Oke. Bobby bisa kita baca Yakobus 3 ayat 1 sampai yang ke 12. Kita baca bersaut-sautan. Nanti ada slide-nya, nanti bisa dilihat, tapi kita baca dulu Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Yakobus 3, dosa karena lidah. Ayat pertama, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, dari ayat yang kita baca, dari kitab yang kita baca, saya mengambil tema itu adalah kuasa lidah. Kuasa lidah dengan subtemanya itu adalah sebuah pesan daripada Yakobus. Boleh slide-nya? Suatu pesan daripada Yakobus. Sebelum kita masuk ke inti dari apa yang akan kita bahas, saya ingin menyampaikan pendahuluannya adalah yaitu konteks tentang kitab Yakobus. Konteks dari kitab Yakobus itu adalah saudara daripada Tuhan Yesus dan dia menulis dengan hikmat yang praktis tentang bagaimana kita menjalani iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita bisa melihat di pasal 1 dan 2 kitab Yakobus itu membahas tentang pencobaan-pencobaan dan iman. Dan kemudian di pasal 3 secara khusus Yakobus menyoroti tentang kehancuran yang kita alami oleh perkataan yang kita keluarkan. Dan apa hubungannya dengan kita pada hari-hari ini? Bagian ini
menantang kita untuk merenungkan bagaimana perkataan kita mempengaruhi kehidupan rohani dan komunitas kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini kitab Yakobus ingin mengatakan kepada kita bahwasannya hati-hatilah dengan perkataan yang kita keluarkan. Karena perkataan-perkataan kita itu bisa mempengaruhi kehidupannya kita dan bisa mempengaruhi ke komunitasnya kita. Jadi mari dengan hari ini ketika kita mendengar tentang kitab Yakobus, marilah kalau di antara kita yang masih banyak keluar perkataan segala kebun binatang, segala penghuni kebun binatang itu keluar dari mulut kita, mari kita jaga. Karena tadi ada ayat yang mengatakan dari lidah kita keluar perkataan yang memuji Tuhan. Dari lidah yang sama juga keluar perkataan yang menghujat. Jadi Tuhan mau supaya lidah itu dipakai kalau memuji Tuhan, ya kita puji Tuhan. Kalau mau menghujat tapi jangan lagi memuji Tuhan. Ya, jadi kita belajar. Yakobus ingin mengingatkan kita. Firman hari ini ingin mengingatkan kita supaya kita menjaga perkataannya kita. Supaya kita konsisten menjadi anak-anaknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih. Berikutnya, apa Bobi? Lagi Bobi, udah lewat Bobi, lagi Bobi, lagi, dan lagi satu lagi. Oke, di sini kita mau lihat lidah itu adalah salah satu anggota kecil dari dalam tubuhnya kita. Salah satu bagian tubuh yang kecil yang ada di dalam dirinya kita. Tapi lidah yang kecil ini mempunyai dampak yang sangat besar. Hal yang kecil ini mempunyai dampak yang besar bagi kita. Yakobus memulai dengan perumpamaan yang kuat untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang kecil bisa memiliki pengaruh yang sangat besar. Pertama, Yakobus menceritakan tentang di ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Kekang kuda. Kalau kita sering melihat, kalau ada yang ke Brastagi atau kemana, kalau kita naik kuda, itu ada tali yang mengikat kepada yang dipasang ke yang kita pegang dan ujungnya itu satu ke tangan kita, satu ke hidungnya si kuda. Kekang kuda itu adalah barang yang kecil. Nggak pernah kita lihat tali kuda itu atau kekang kuda itu sangat besar, tapi kecil. Tapi kekang kuda yang kecil itu mampu kita pergunakan untuk mengontrol bagaimana kuda itu kita arahkan. Kalau kita mau belok ke kiri, kalau kita mau belok ke kanan, kita tinggal tarik tali kuda itu. Jadi satu hal yang kecil, kekang kuda itu aja bisa dipakai untuk mengontrol kuda yang besar. Kita tidak perlu sesuatu yang besar untuk menjaga kuda itu, kita perintahkan kuda ini ke sana kemari, tidak. Cukup dengan tali kekang saja, kuda itu sudah nurut sama kita. Kemudian Yakobus memberikan contoh lagi di ayat yang keempat, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Bapak Ibu, seperti tali kekang kuda, kemudi kapal juga tidak pernah lebih besar daripada kapalnya sendiri. Kemudi kapal itu pastinya lebih kecil dari kapal itu. Tapi kemudi kapal yang kecil itu sanggup untuk mengarahkan kapal yang besar. Jadi di sini dari dua contoh yang diberikan oleh Yakobus kita bisa melihat dua hal yang kecil, anggota yang kecil dari satu tubuh, anggota yang kecil daripada kuda, anggota yang kecil daripada kapal itu sanggup untuk menentukan arah, mempunyai kuasa menentukan arah kemana kita mau kendalikan kuda ataupun kapal. Demikian juga dengan lidah. Lidah yang kecil itu memiliki kuasa untuk menentukan seluruh arah hidupnya kita.
Hati-hati dengan lidah yang kita miliki. Yakobus mengatakan lidah bagian yang kecil dari tubuh sanggup untuk mengarahkan kemana hidupnya kita nantinya akan berakhir. Apa lagi yang dikatakan Yakobus tentang lidah? Lanjut, Bobby. Lagi, Bobby. Lagi. Oke. Apa yang Yakobus katakan tentang lidah? Dia berkata bahwasanya lidah itu adalah api penghancur. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan seterusnya. Yakobus menggambarkan lidah itu seperti api yang menghancurkan. Pertama dia mengambil cerita tentang percikan api. Lanjut, percikan api. Seperti api kecil dapat membakar seluruh hutan. Tidak, hutan yang demikian itu bisa terbakar hanya dari satu percikan api yang kecil. Apalagi kalau contohnya sekarang di Pekanbaru itu lagi kebakaran hutan sebagian. Kemarin waktu saya ke sana, ya kebetulan makanya saya minta maaf minta izin kemarin Dwi saya nggak bisa kunjungi karena lagi di Pekanbaru. Ketika kami sampai di sana, di langit Pekanbaru, kota Pekanbaru, pagi-pagi sudah terlihat asapnya. Jadi kebakaran hutan itu tidak mungkin dimulai dari sebuah api yang sangat besar, tapi selalu dimulai dari yang kecil. Mungkin hanya puntung rokok dan segala sesuatunya, atau mungkin hanya dari terlalu panas kemudian muncul titik api dan kemudian menyebar. Jadi lidah itu seperti api, kata Yakobus. Meskipun kecil, dia memunculkan sebuah percikan api. Sebuah percikan api sanggup membakar sebuah hutan yang besar. Kemudian dikatakan lagi oleh Yakobus, lidah itu adalah dunia kejahatan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih. Firman Tuhan melalui kitab Yakobus mengatakan lidah itu adalah dunia kejahatan. Lidah disebut sebagai dunia kejahatan yang sanggup untuk menajiskan seluruh tubuh. Hati-hati. Ini firman Tuhan, bukan saya. Kita selalu beranggapan mungkin najis itu adalah sesuatu yang kelihatan, yang besar dan segala sesuatunya. Tapi tanpa kita sadari, lidah itu juga bisa. Perkataan yang keluar dari mulutnya kita, itu bisa menajiskan seluruh hidupnya kita. Kemudian disebutkan lagi, lidah itu dinyalakan oleh api neraka. Kekuatan kehancuran yang dimiliki oleh lidah itu sangat besar. Sehingga Yakobus mengatakan bahwasanya perkataan, tapi di situ katakan lidah dinyalakan oleh api neraka. Perkataan yang keluar yang tidak membangun itu dinyalakan oleh api neraka. Saudara, Bapak Ibu Saudara semua perhatikan. Demikian luar biasanya kuasa daripada lidah itu. Sehingga Yakobus menggambarkannya seperti api neraka. Api yang berasal dari neraka. Sesuatu yang demikian menghancurkan. Kalau kita sering nonton film-film dan segala sesuatunya, kalau ada gambaran tentang dunia, neraka dan segala sesuatunya, itu tidak akan lepas daripada api. Api yang membakar, api yang menghancurkan. Oleh sebab itu, hati-hati. Kalau kita tidak bisa menguasai lidah kita, maka lidah itu bisa menjadi seperti api neraka yang menghancurkan. Bukan saja menghancurkan diri kita sendiri, tapi juga menghancurkan orang yang mendengarkannya. Amin. Biasanya apa? Biasanya gosip. Gosip selain menghancurkan kita, juga menghancurkan orang. Atau kita merasa gosip yang kita keluarkan itu menghancurkan orang lain, tapi kita nggak sadar bahwasannya kita juga dihakimi oleh orang akibat daripada gosip yang kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, marilah pakai mulutmu, pakai lidahmu untuk menyampaikan kebenaran, bukan gosip. Karena perkataan yang keluar dari lidahmu itu seperti api neraka. Kalau tidak benar itu bisa membakar. Berasal dari neraka. Kalau kita tidak hati-hati,
kuasa neraka itu membakar kita sehingga kita keluar perkataan yang tidak membangun. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya di Yakobus dikatakan lagi. Yakobus mengambil contoh begini. Binatang liar itu bisa dijinakan. Manusia bisa menjinakkan binatang liar. Harimau saja, singa pun bisa dijinakkan oleh manusia. Kalau kita sering nonton sirkus, kita melihat bagaimana atraksi daripada harimau dan singa yang turut kepada pawangnya. Kita melihat kalau di dunia, di hutan sana, singa dan harimau itu sangat ditakuti. Karena mereka binatang buas yang luar biasa. Yang menerkam mangsanya tanpa memilih itu manusia atau apa, tidak pilih. Kalau dia lapar, dia terkam, dia makan. Tetapi binatang yang demikian buasnya, yang demikian luar biasanya itu, manusia sanggup untuk menjinakkan. Amin. Namun, meskipun manusia sanggup menjinakkan binatang yang demikian besar, namun manusia tidak mampu menjinakkan lidahnya sendiri yang kecil. Amin. Kita tidak mampu menjinakkan lidah kita yang kecil ini. Kita tidak mampu mengontrol bagaimana kita mempergunakan lidah kita supaya keluar perkataan itu, tidak. Terkadang kita tanpa kita sadari kita bisa keluar hal-hal yang luar biasa, perkataan yang tidak membangun. Meskipun manusia bisa menjinakkan binatang buas sekalipun, menjinakkan singa, menjinakkan harimau, menjinakkan gajah, tapi lidah yang kita miliki, kita tidak mampu untuk menjinakkannya. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita sanggup menjinakkan lidah kita sendiri. Lidah digambarkan oleh Yakobus sebagai kejahatan yang tidak terkontrol, yang penuh dengan racun mematikan. Hati-hati. Kalau saya dengar berita cerita tentang bahwasanya air liur dari Komodo itu sangat berbahaya, penuh dengan racun. Air liurnya Komodo itu melikat pada lidahnya. Jadi ketika lidahnya keluar itu sangat beracun. Kalau terkena kita dijilati atau binatang yang menjadi mangsanya itu akan mati, lemah dan mati. Mengandung racun. Meskipun racun yang dimiliki oleh lidah Komodo mematikan, tidak semematikan racun yang dimiliki oleh lidahnya kita. Amin. Lidah kita itu bahaya sekali. Sehingga Yakobus mengatakan lidah digambarkan sebagai kejahatan yang tidak terkontrol, yang penuh dengan racun yang mematikan. Kalau kita tidak sanggup menguasai lidahnya kita, maka lidahnya kita akan menjadi sebuah hal yang mematikan bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Tadi saya sudah sempat mengatakan bahwasanya ayat yang ke-9 itu. Ayat 9 dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lanjut, Bobby. Ucapan yang bertentangan, berkat dan kutuk itu semuanya keluar daripada lidah yang sama. Itu ucapan berkat keluar dari lidah, ucapan kutuk juga keluar daripada lidah. Yakobus menunjukkan di ayat yang ke-9 bagaimana munafiknya para manusia. Satu sisi dia memuji Tuhan dengan lidah, dengan mulut yang sama. Dan di satu sisi juga dia mengutuk orang dengan mulut dan lidah yang sama. Betapa munafiknya kita sebagai anak-anak Tuhan. Dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Itu menunjukkan bahwasanya kita menjadi orang yang tidak konsisten. Kalau kita adalah anak-anak Allah, kalau kita adalah orang-orang yang senang memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan mulut dan lidahnya kita. Jangan keluar perkataan kutuk, tapi keluar dari mulut dan lidahnya kita itu ada perkataan berkat.
Kalau kutuk dan berkat keluar dari mulut dan lidah yang sama, itu artinya kita orang yang munafik. Orang yang tidak konsisten. Bagaimana dari mulut yang sama keluar dua hal yang berbeda. Bukan saja ingin dikatakan tentang kutuk dan berkat. Tapi bukankah kita juga sering dari mulut yang sama, dari lidah yang sama, kita juga sering memutarbalikkan fakta. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita lakukan apa? Yang benar ya benar, yang salah salah. Jangan nanti ketemu dengan si A, hal yang apa jadi benar, hal yang sama ketemu dengan si B menjadi salah. Itu menjadi orang yang tidak konsisten. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Oleh sebab itu Yakobus ingin menegur kita supaya kita menjadi orang yang konsisten. Kalau A, tetaplah A. Kalau B, tetaplah B. Kalau engkau pakai mulutmu untuk memuji Tuhan, pujilah Tuhan, pakailah mulutmu untuk puji Tuhan. Jangan pernah memakai mulut yang memuji Tuhan untuk mengutuk manusia. Karena kita semua hanya punya satu mulut. Terkecuali mungkin ada di antara kita yang di wajahnya mulutnya ada dua. Satu mulut dipakai untuk puji Tuhan, satu mulut dipakai untuk mengutuk orang. Tapi saya yakin kita nggak punya, satu orang pun nggak ada yang punya dua mulut di wajahnya. Semuanya kita punya satu mulut. Jadi mari, Yakobus mengingatkan kita kembali. Pakailah mulutmu untuk memuji Tuhan. Kalau engkau sudah pakai mulutmu untuk memuji Tuhan, jangan pakai mulutmu, jangan pakai mulut yang sama untuk mengutuk orang. Sumber perkataan kita. Nah, di sini Yakobus ingin menunjukkan kepada kita. Dia memberikan contoh, salah satu contohnya pohon ara dan pohon zaitun. Atau mau supaya bisa mengerti kita ngambil contoh pohon rambutan dan pohon mangga. Apakah mungkin kita bicara yang normal? Apakah mungkin kita tanam pohon rambutan, kemudian buah yang muncul itu buah mangga? Apakah mungkin kita tanam pohon mangga, tapi buahnya buah rambutan? Atau apakah mungkin kita pohon rambutan, buahnya rambutan dan mangga? Tidak mungkin dari satu sumber itu keluar dua buah. Tidak mungkin dari satu sumber itu keluar hal yang berbeda. Paham? Tidak mungkin dari satu mulut keluar dua perkataan yang berbeda. Ingat itu. Yakobus ingin mengingatkan kita. Mungkinkah kalau kita ngambil contoh pohon ara dan zaitun, mungkinkah pohon ara menghasilkan zaitun atau pokok anggur menghasilkan buah ara? Tidak mungkin. Pohon rambutan menghasilkan mangga, pohon mangga menghasilkan rambutan? Enggak mungkin. Kemudian sama contohnya lagi, air tawar dan air asin. Mungkinkah dari satu sumur itu keluar air tawar dan air asin? Tidak mungkin. Atau ada di antara kita di rumahnya, di sumurnya, airnya ada dua. Sumurnya satu, airnya dua. Hari ini air asin, besok air tawar. Enggak pernah. Perumpamaan ini dari dua perumpamaan pohon ara dan zaitun dan juga air tawar dan air asin ini mengajarkan bahwa apa yang keluar dari mulut berasal daripada hati. Ingat Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita berkata sesuatu, perkataan keluar dari mulutnya kita, itu semuanya berasal dari hati. Bukan dari pikirannya kita, dari apa? Semuanya berasal daripada hati. Perkataan kita mencerminkan bagaimana kondisi batin dan rohaninya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih,
Kemarin saya pernah bilang, kita bisa melihat orang itu benar-benar menjadi anak Tuhan itu dari buahnya. Dari buah yang dia hasilkan. Tapi di sini juga ditekankan, sebenarnya kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan rohani seseorang itu dari setiap perkataan yang keluar daripada mulutnya. Karena perkataan yang keluar dari mulutnya kita itu berasal daripada hati. Kalau hatinya kita busuk, maka keluarlah perkataan yang busuk itu. Kalau hatinya kita bagus, maka keluarlah perkataan yang bagus. Jadi perkataan yang keluar dari mulutnya kita, perkataan yang keluar dari lidahnya kita, itu mencerminkan isi hatinya kita. Mencerminkan bagaimana hati kita sesungguhnya yang sejati. Kita tidak bisa dibohongi oleh orang-orang bagaimana dia bisa dengan segala tingkah lakunya membohongi kita. Tapi perkataan yang keluar dari mulutnya tidak bisa membohongi kita. Kenapa? Karena setiap perkataan itu keluar dari dalam hatinya. Jadi tadi dikatakan bahwasanya lidah walaupun kecil kita tidak sanggup untuk mengendalikannya. Kuda bisa dikendalikan dengan tali kekang. Kapal yang besar bisa dikendalikan dengan kemudi kapal yang kecil. Lidah kita tidak bisa mengendalikannya. Manusia tidak sanggup mengendalikan lidahnya. Nggak usah tentang perkataan. Nggak usah tentang perkataan. Kita lihat makanan saja, kita mau tidak makan, kita nggak sanggup untuk mengendalikannya. Tidak usah sampai ke perkataan. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengekang, bisa mengendalikan, bisa menjinakkan lidahnya kita? Walaupun lidah tidak dapat dijinakkan oleh kekuatan manusia, tetapi kita bisa mengandalkan Tuhan untuk menjinakkan lidah yang kita miliki. Caranya bagaimana? Yang pertama, enggak ada yang lain. Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan, meminta hikmat. Meminta hikmat dan penguasaan diri dari Allah setiap hari. Oleh sebab itu, itulah pentingnya setiap saat kita harus berdoa. Bapak Ibu, saya katakan setiap saat, bukan setiap hari. Saya tidak mau Bapak Ibu saudara semuanya berdoa itu setiap hari. Enggak ada gunanya berdoa setiap hari. Tapi yang ingin saya sampaikan, berdoalah setiap saat. Paham ya Bapak Ibu? Saya tidak mau kita hanya berdoa setiap hari. Tolong ini jangan salah pengertian. Saya tidak mau kita hanya berdoa setiap hari. Tapi karena hidup di dunia ini penuh dengan beban dan percobaan, adalah lebih baik kalau kita berdoa setiap saat. Paham ya? Paham ya? Saya bukan bilang, saya ngomong, saya katakan, saya tidak mau kita semua yang ada di sini berdoanya setiap hari. Tapi saya mau semua kita yang ada di sini berdoanya setiap saat. Bisa bedakan setiap hari dan setiap saat? Mana lebih bagus, setiap hari atau setiap saat? Setiap saat. Kalau kita bilang berdoa setiap hari, yang penting pagi berdoa, udah besok pagi berdoa, besok paginya berdoa, ketika ditanya berdoa nggak? Berdoa setiap hari, setiap pagi, setiap hari berdoa. Tapi sepanjang hari nggak ada lagi. Tapi kalau setiap saat, mau pagi, siang, sore, malam, atau ketika kita mengalami sesuatu, selalu kita doa, maka itu lebih baik daripada setiap hari. Amin. Jadi berdoalah meminta hikmat kepada Tuhan setiap saat, supaya kita bisa menguasai diri kita. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil yang ada di tubuhnya kita bisa kuasai. Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Penuhi, karena tadi dikatakan,
perkataan yang keluar dari mulutnya kita, perkataan yang keluar dari lidahnya kita, saya anggap lidahnya kita, itu semua mencerminkan isi hatinya kita. Apa yang dia ada di dalam hatinya kita itu keluar melalui mulutnya kita, keluar melalui lidahnya kita. Tetapi kalau kita senantiasa merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka setiap hari, setiap saat kita renungkan firman Tuhan setiap saat, maka hati kita akan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, karena hati kita sudah penuh dengan kebenaran firman Tuhan, maka perkataan yang kita keluarkan itu adalah perkataan yang membangun, yang mengandung kebenaran firman Tuhan. Ingat tadi, perkataan kita mencerminkan isi hatinya kita. Kalau isi hatinya kita kosong, kalau isi hatinya kita penuh kebencian, kalau isi hatinya kita penuh dengan kedengkian, maka hal-hal yang buruk keluar daripada mulutnya kita. Tapi kalau hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka setiap yang keluar dari mulutnya kita, itu adalah kebenaran firman Tuhan yang membangun. Oleh sebab itu, mari renungkan firman Tuhan, sehingga hati kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, studi mengatakan, penelitian mengatakan, wanita satu hari mengeluarkan perkataan yang lebih banyak daripada pria. Sehingga kalau jumlah, saya lupa jumlahnya, kalau jumlah itu belum tercapai, maka wanita tidak akan merepet. Bisa lihat, contohlah suami-suami bapak, ya ibu-ibu semuanya. Bangun tidur, dia pulang kerja, dia masuk kamar, udah. Karena bagi dia udah selesai, nggak ada pengomongan perkataan yang harus keluar lagi. Tapi wanita dari pagi sampai malam bisa nggak berhenti. Karena perkataan yang seharusnya itu belum terpenuhi jumlahnya. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan begini, ayo, para kita semua khususnya juga wanita, lebih banyak mendengar dan lebih sedikit untuk berbicara. Ingat, ketika kita ngomel melulu, berbicara melulu, kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Sehingga firman Tuhan di Yakobus ingin mengatakan, marilah kita belajar lebih banyak untuk mendengar dan lebih sedikit berbicara. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19 disitu dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yang terjadi apa? Kita lebih cepat berkata-kata, kita lebih cepat marah daripada mendengar. Jadi mari, kalau kita ingin menjaga, menjinakkan lidahnya kita, belajarlah untuk mendengar. Yang keempat, carilah pertanggungjawaban. Nah, ini Bapak Ibu Saudara kasih, terkadang kita sering salah tentang hal ini. Terkadang kita juga merasa bahwasannya kenapa sampai orang ini berkata begini? Gini Bapak, saudara ingin saya sampaikan begini. Carilah pertanggungjawaban, maksudnya begini. Karena kita tidak bisa mengontrol, menguasai lidahnya kita. Karena kita tidak bisa menguasai perkataan yang keluar dari mulutnya kita. Alangkah baiknya ada orang di mana kita bisa bertanya, atau ada orang yang kita percaya yang bisa menegur kita tanpa ada udang di balik kuitiau yang mengatakan, tadi kamu salah ngomong, kamu tadi begini. Atau kita datang kepada dia, tadi benar nggak apa yang kusampaikan? Tadi benar nggak gini? Tapi ketika kita datang bertanya pada dia, benar nggak? Benar itu kita harus mendengar apa yang dia katakan. Jangan ketika kita datang dengan motivasi sudah ingin membenarkan apa yang kita katakan. Amin.
Artinya apa? Artinya ada penyeimbang. Ada penyeimbang yang melihat, yang mengatakan benar nggak yang kita lakukan, benar nggak perkataan kita. Tadi saya bilang ini agak susah. Ya benar susah, karena manusia tidak mau dikoreksi. Dasarnya manusia tidak mau dikoreksi. Dia salah pun dia tidak mau dikoreksi. Ketika ada orang yang mengoreksi, kita langsung berkata, emang dia lebih hebat daripada aku? Ketika ada orang yang mengoreksi kita, kita langsung bertanya dalam hati, emang dia siapa? Emang dia bisa apa? Hidupnya aja tidak benar dan segala sesuatunya. Tetapi terkadang memang kita butuh orang untuk mengoreksi. Koreksi yang membangun, bukan koreksi yang menjatuhkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, ada 4 langkah tadi kalau kita bisa menjalankannya, kita mampu untuk mengendalikan perkataan dan lidahnya kita. Iya kan? Berdoa minta hikmat, kemudian merenungkan firman Tuhan sehingga hatinya kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Lebih banyak mendengar dan lebih sedikit untuk berbicara. Dan kemudian cari orang untuk bisa mengkoreksi. Ya, lebih tepatnya mungkin bukan mencari pertanggungjawaban, tapi carilah orang yang bisa mengkoreksi perkataannya kita. Ya saya juga mau, kalau ada, saya juga siap saja dan saya rasa beberapa kali juga saya sampaikan. Kalau saya salah, ayo ngomong, bilang sama saya, Pak tadi salah, tapi tunjukkan, kan selalu saya katakan, jangan bilang pada saya salah tanpa ada bukti yang bisa menunjukkan saya salah. Kalau tidak bisa tunjukkan bukti sama saya salah, ya saya akan ngotot dengan Bapak Ibu, Saudara semua. Saya akan ngotot-ngototan sampai kalau saya menang, berarti saya benar. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan sama saya bukti bahwasanya saya salah, ya saya akan nurut. Benar, ternyata saya salah. Ya, jadi mari. Carilah orang yang bisa mengkoreksi kita. Berikutnya, dari semuanya itu, yang sanggup mengubah kita itu adalah kuasa yang paling besar, itu adalah kuasa Allah. Dari 4 langkah praktis itu semua kita lakukan, kita bisa berubah. Tapi ada satu lagi yang bisa mengubah kita, itu adalah kuasa daripada Tuhan sendiri. Kita tidak sanggup untuk mengubah diri kita sendiri. Kita tidak sanggup untuk merubah sifatnya kita. Kita dari kecil terbentuk demikian sampai kita sekarang ini. Untuk mengubah yang sesuatu yang sudah dari kecil sampai sekarang itu susah. Kalau bukan daripada Tuhan, tidak akan mungkin. Bayangkan, nah ini saya ngambil kesaksian dari Pak Siri Tonga lagi. Dulu dia perokok hebat, dia mencoba untuk berhenti, dia tidak bisa berhasil untuk berhenti. Tapi ketika dia bertobat, dia sungguh-sungguh terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa dia sadar, dia berhenti total untuk merokok, dia berhenti total untuk minum minuman keras, semuanya dia tinggalkan. Itu kuasa daripada Tuhan. Kita juga bisa demikian. Mungkin kita susah untuk mengubah yang setiap hari dari mulutnya kita keluar segala jenis binatang yang ada di kebun binatang. Kita susah untuk mengubah itu. Tapi dengan kuasa Tuhan, kita sanggup untuk diubahkan. Amin. Kuasa anugerah Allah yang mengubahkan, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Pada akhirnya, menjinakkan lidah adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya kita. Amin. Kita renungkan firman setiap hari, setiap saat, sehingga di dalam hatinya kita terbentuk perkataan-perkataan firman, dan tanpa kita sadari, karena hatinya kita penuh dengan perkataan firman, Roh Kudus memakai perkataan firman itu untuk mengubah kita. Jadi pekerjaan daripada Roh Kudus itu mengubah kita. Pada akhirnya menjinakkan lidah adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Bergantung kepada Allah. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita manusia lemah. Kita tidak bisa, walaupun kita punya kuasa menjinakkan binatang yang buas sekalipun,
Tapi lidah kita tidak sanggup untuk menjinakkannya, terkecuali dengan kuasa yang daripada Tuhan. Amin. Dan kemudian yang ketiga, pembaharuan pikirannya kita. Ayo dong, kita rubah konsep pikirannya kita. Kita rubah cara kita berpikir. Ketika kita diubahkan, ketika cara pikirnya kita berubah. Ketika cara pikirnya kita hanya mengutamakan Tuhan. Mungkin sebelumnya cara pikirnya kita bagaimana ekonomi kita bisa sukses, bagaimana bisnisnya kita bisa untung, dan bagaimana tentang kehidupan dunia aja yang kita pikirkan. Kita rubah konsepnya untuk berpikir tentang bagaimana Tuhan untuk disenangkan. Ketika kita merubah konsep pikirannya kita, maka hatinya kita juga berubah. Amin. Ketika hati kita diubah, perkataan kita pun akan diubah untuk memuliakan Allah. Yang keempat, membangun sesama. Bapak Ibu Saudara kasih, berapa banyak di antara kita yang memakai setiap perkataan kita, memakai mulutnya kita untuk membangun kepada sesamanya kita. Atau lebih banyak di antara kita yang hanya mempergunakan perkataan mulutnya kita untuk menjatuhkan orang, membicarakan tentang hal-hal yang buruk tentang orang, membicarakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain, mau membicarakan yang benar menjadi tidak benar tentang orang lain, atau lebih banyak kita menceritakan tentang kebenaran Tuhan di dalam hidupnya kita. Membicarakan tentang kebenaran Tuhan tidak perlu saudara menghafal ayat Alkitab. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tapi membicarakan tentang kebenaran Tuhan, kita bisa melakukannya dengan kesaksian yang kita terima, kesaksian yang kita alami, tentang bagaimana kita dekat dengan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan memberkati hidupnya kita. Jadi jangan berpikir, wah kalau memberitakan firman Tuhan, kita harus Matius 1 ayat 1 tadi cerita. Kita ketemu orang, Bu, ingat Matius 1 ayat 1, ngapain? Nggak ada gunanya. Tapi kita ceritakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupannya kita. Perkataan itu bisa untuk membangun, dan perkataan itu bisa untuk menguatkan, dan perkataan itu bisa membawa kehidupan. Amin. Salah satu negara dengan tingkat bunuh diri paling tinggi itu adalah Korea Selatan. Dan itu terjadi di usia remaja. Kenapa mereka bisa demikian tinggi kasus bunuh dirinya? Bapak Ibu bayangkan, kehidupan yang ada di sana itu seolah-olah ya baik-baik saja. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu melihat, ya saya yakin itu kemarin beberapa hal dengan tekanan-tekanan yang diberikan. Apalagi kalau di sekolah tentang bully dan segala sesuatunya, membuat seseorang menjadi putus asa. Perkataan yang keluar dari mulutnya kita itu tadi bisa membangun, dan juga tadi juga dikatakan bisa membawa kehidupan dan juga bisa membawa kematian. Coba deh, setiap hari engkau berbicara kepada orang yang sama tentang kejelekannya, tidak ada yang bagus. Setiap hari engkau katakan hal-hal yang jelek tentang dia. Setiap hari engkau membuli dia. Setiap hari engkau berkata begitu. Lama-lama dia akan cari cara untuk menyelamatkan diri dengan bunuh diri. Perkataan kita membawa kematian. Seharusnya perkataan kita itu membawa kepada kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, melalui anugerahnya Tuhan, perkataan kita bisa diubah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Perkataan kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ingat itu. Jadi jangan pakai perkataan kita untuk menjadikan orang mati, tapi jadikan perkataan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Kesimpulannya yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih. Kesimpulan daripada firman Tuhan kita hari ini yang pertama, lidah punya kuasa yang besar. Perkataan kita bisa membangun dan menghancurkan, bahkan bisa memberkati atau mengutuk. Kemudian perkataan kita juga bisa menjadi tempat untuk mencari pertolongan Tuhan.
Kita tidak tempat pertolongan Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong, bantu aku untuk menjinakkan lidahku, untuk bisa mengkontrol perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Yang ketiga, cerminan hatinya kita. Apa yang kita ucapkan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Hati-hati. Apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulutnya kita, mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kenapa? Karena setiap perkataan yang keluar dari mulutnya kita, itu berasal daripada hatinya kita. Kalau hatinya kita penuh dengan kebusukan, kalimat yang keluar dari mulutnya kita adalah kalimat yang menghancurkan. Kalau kalimat yang menghancurkan, maka kita bisa tahu, ternyata orang ini bukan orang yang benar. Ternyata orang ini, ini adalah racun dunia yang membuat kita hancur. Jadi cerminan hatinya kita, amin. Apa yang kita ucapkan menunjukkan siapa kita. Jadi sangat mudah. Aku anak Tuhan. Aku sudah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku sudah anak Tuhan. Tapi kalau dari setiap hari mulutnya kita keluar perkataan kebun binatang, penghuni kebun binatang, engkau bukan anak Tuhan. Aku sudah dapat kuasa berbahasa roh. Aku menggunakan bahasa roh tiap hari, setiap saat. Tapi setiap hari, setiap saat, kebun binatang juga keluar dari mulut yang sama. Yang memuji Tuhan dengan bahasa roh. Yang mengutuk orang juga melalui mulut yang sama. Enggak konsisten. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya, mari kita konsisten. Kalau keluar berkat, keluar berkat selamanya. Kalau keluar kutuk, keluar kutuk selamanya. Kalau masih ada di antara kita yang dari mulutnya keluar berkat dan keluar kutuk bersamaan, coba introspeksi diri, sudah benarkah hidupku ini? Kalau kita tidak bisa mengubahnya lagi, minta Tuhan kepada Tuhan untuk mengubah kita. Amin. Kalau tidak mau Tuhan turun tangan mengubahnya kita, maaf, nggak usah ibadah, percuma. Iya kan? Percuma. Lebih baik di luar sana senang-senang jam 10 sampai jam 12. Bisa ke mall, jalan-jalan dan segala sesuatunya. Jadi mari kita belajar untuk bisa menjaga lidahnya kita. Kesimpulan yang terakhir, ucapkan kehidupan. Gunakan lidah untuk memuliakan Allah dan membangun sesama. Ya, tadi sudah disampaikan. Gunakan lidah untuk memuliakan Tuhan dan membangun sesama. Jadi 4 hal, kuasa lidah itu besar. Kita tidak bisa mengubah lidahnya kita, bukan mengubah maksudnya lidahnya begini tiba-tiba kita minta diubah Tuhan seperti lidahnya ular yang bisa cabang 2 gitu, bukan. Tapi minta tolong Tuhan untuk mengubah supaya kita bisa menjaga lidahnya kita. Kita bisa menguasai lidahnya kita. Kemudian apa yang keluar dari mulutnya kita itu adalah cerminan hatinya kita. Kalau hatinya kita busuk, keluar perkataan yang busuk. Kalau hatinya kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itulah yang keluar dari mulutnya kita. Yang keempat, yang terakhir tadi itu adalah mari ucapkan tentang kehidupan. Keluarkan perkataan yang membangun, yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan. Amin. Tuh, si A begini, itu gara-gara dosa nenek moyangnya, itu menjatuhkan. Tuh, kemarin ada yang dia ketabrak, itu gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara itu bukan membangun. Saya kemarin dengar kesaksian daripada siapa itu si Mongol. Tahu Mongol ya? Mongol apa? Stres. Tahu si Mongol ya? Ya.
Dia kemarin kesaksiannya begini, memang itu udah video lama, saya hanya kebetulan melihat. Ketika dia datang melayat ke rumah duka, ke rumah duka orang yang dia kenal, tujuannya kan ngelayat. Dia ngelayat, setelah itu ketemu dengan tuan rumahnya, orang yang berduka, keluarga yang berduka, tiba-tiba dia didaulat, ayo stand up comedy. Bapak Ibu bayangkan, bagaimana dia bisa komedi, bisa stand up komedi di rumah duka. Apa yang mau disampaikan? Di rumah duka orang udah sedih-sedihnya, dia di situ disuruh ngelawak. Apa yang terjadi? Kalau lawakannya, kalau kita nggak usah bicara lagi karena di situ udah suasananya udah pasti aneh. Tapi kalau pada saat itu si Mongol menceritakan tentang hal-hal yang sedih, saya rasa keluarganya juga down semuanya. Tapi mungkin itu rencana Tuhan supaya dia ngelawak di situ sehingga dari dia keluar perkataan-perkataan yang menghibur keluarga yang berduka. Mungkin pada saat itu dia merasa sedih, keluarga itu sedih, keluarga itu putus asa dan segala sesuatu, tapi melalui si Mongol mungkin Tuhan pakai dia untuk menguatkan keluarga situ. Amin. Jadi mari keluar perkataan yang membangun, bukan keluar perkataan yang menghancurkan. Dalam kondisi apapun kita sanggup untuk membangun orang. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar untuk menguasai lidahnya kita. Memang kecil, tapi lidah itu bisa menghancurkan. Sesuatu yang kecil itu sanggup menghancurkan hidupnya kita dan hidup orang lain. Tapi kalau kita bisa kuasai, maka kita bisa membangun hidupnya kita dan kita juga bisa membangun hidupnya. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan.